Kamar murah, misteri mahal. Piki menghela napas lega saat akhirnya menemukan kos murah di dekat kampusnya. Setelah berhari-hari mencari tempat tinggal dengan harga yang pas di kantong mahasiswa, akhirnya dia bertemu dengan Bu Rere, pemilik kos yang menawarkan kamar luas dengan harga di bawah rata-rata. "Kalau mau ambil sekarang, boleh. Barang-barangmu bisa langsung masuk," ujar Bu Rere dengan senyum ramahnya. Wanita itu terlihat begitu menawan meski usianya sudah lewat 30-an. Kulitnya putih pucat, bibir merah mereka, dan matanya seolah selalu menatap dengan intensitas yang sulit diartikan. Piki tak berpikir panjang. Ini rezeki nomplok, pikirnya. Malam pertama di kos barunya terasa nyaman. Kamar bersih, udara sejuk, dan suasana tenang. Hanya ada 3 kamar lain di lorong itu, tapi tampaknya kosong. Mungkin belum ada penghuni lain, gumamnya. Sebelum tidur, Bu Rere berpesan padanya, "Piki, satu aturan di kos ini, jangan keluar kamar setelah tengah malam ya." Piki hanya tertawa kecil. "Kenapa, Bu? Ada tuyul?" candanya. Bu Rere hanya tersenyum tipis. "Pokoknya jangan ya." Malam pertama berlalu tanpa masalah, tapi malam kedua mulai terasa berbeda. Tepat pukul 12 malam, Piki yang sedang setengah tertidur mendengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, tetapi pasti. Langkahnya teratur, seolah seseorang berjalan mondar-mandir di depan pintunya. Tap, tap, tap. Piki menajamkan pendengarannya. Tak hanya langkah kaki, dia juga mendengar sesuatu yang lebih aneh. Suara desahan pelan. Bukan suara orang yang sedang kesakitan, tapi lebih seperti suara seseorang yang sedang menikmati sesuatu. Bulu kuduk Piki berdiri. Dia menatap pintu kamarnya, ragu untuk bangun atau tetap bersembunyi di balik selimut. Mungkin Bu Rere, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi mengapa dia berjalan mondar-mandir seperti itu? Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Pelan-pelan Piki bangun dan mendekati pintu. Dia menempelkan telinganya ke kayu pintu mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Diam, sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Piki tersentak, jantungnya berdegup kencang. Dia tak berani menjawab. "Ki." Sebuah suara lembut memanggil namanya dari luar pintu. Suara yang manis, tapi terasa aneh. Seperti suara Bu Rere, tetapi lebih berat dan serak. Piki tak menjawab. Dia mundur perlahan, menjauh dari pintu. Ketukan itu suara desahan itu kembali terdengar intens. "Oh, Piki!" Piki memejamkan mata, menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu suara itu berhenti. Langkah kaki itu menjauh. Malam itu Piki tak bisa tidur. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisikan di balik pintu. Mata Piki terasa berat, tapi ia tak bisa tidur. Suara ketukan dan bisikan di balik pintu tadi masih terngiang di telinganya. Ia menatap pintu kamar dengan waspada, takut kalau suara itu kembali. Jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada ketukan, tidak ada desahan, semuanya senyap. Namun, ada perasaan aneh yang menggelayuti dadanya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Saat azan subuh berkumandang, tubuh Piki akhirnya sedikit rileks. Ia memutuskan untuk tidur sejenak sebelum bangun kuliah. Pukul 8 pagi, ia terbangun dengan kepala yang berat. Kurang tidur jelas membuatnya lemas. Setelah mandi dan bersiap, Piki keluar kamar dan melihat Bu Rere sedang menyiram tanaman di halaman. "Selamat pagi, Bu," sapanya, berusaha bersikap biasa. Bu Rere menoleh dan tersenyum lembut. "Pagi, Piki, tidur nyenyak?" Piki ragu sejenak sebelum menjawab. "Lumayan, Bu." Wanita itu menatapnya dalam-dalam, seakan tahu bahwa Piki berbohong. "Kalau ada apa-apa jangan ragu cerita ya," katanya dengan nada aneh sebelum berbalik melanjutkan pekerjaannya. Piki merasa janggal, tapi ia tak ingin banyak berpikir. Mungkin hanya perasaannya saja. Hari itu berlalu tanpa kejadian aneh. Namun saat malam tiba, Piki mulai merasa gelisah. Pukul 11 malam, ia masih terjaga di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Ia ingin memastikan apakah suara aneh itu akan kembali atau tidak. Jam berdetak pelan. Menit demi menit berlalu. Suara itu lagi. Langkah kaki berjalan perlahan di lorong. Tok, tok, tok. Ketukan di pintunya kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, tapi terasa lebih mengancam. "Piki." Suara itu lagi. Lembut, tapi menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Piki menutup matanya rapat-rapat. Ia berharap suara itu pergi. Tapi kemudian sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Ceklek! Gagang pintunya bergerak sendiri. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membukanya dari luar. Piki menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia bersumpah sudah mengunci pintu sebelum tidur. Tapi kenapa sekarang terasa seperti ada yang mencoba masuk? Ceklek! Ceklek! Ceklek!
Gagang pintu terus bergerak. Sesuatu di luar sana berusaha masuk. Brak! Pintu bergetar hebat seperti dihantam sesuatu. Piki melonjak kaget, jantungnya berdegup kencang. Kemudian suara itu berubah menjadi bisikan. Buka pintunya, Piki. Aku ingin bertemu denganmu. Piki ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Brak! Sekali lagi pintunya digedor keras. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti, sunyi. Piki menunggu dengan napas memburu. Tak ada suara lagi. Tak ada langkah kaki menjauh seperti semalam. Dengan tangan gemetar, ia meraih sudut ponselnya dan melihat jam. Piki tidak tidur sampai pagi. Saat ia mengecek pintu paginya, gemboknya masih terpasang dari dalam. Jadi siapa yang mencoba membukanya tadi malam? Wajah di balik jendela. Piki memeriksa pintunya lagi. Benar, gemboknya masih terkunci dari dalam. Tapi semalam ada yang mencoba membukanya. Bagaimana mungkin? Rasa takut menguasai pikirannya sepanjang pagi. Ia ingin bertanya pada Bu Rere, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menahannya. Seperti ada bisikan di kepalanya yang berkata, "Jangan terlalu banyak bertanya." Saat duduk di ruang makan, ia melihat Bu Rere sedang menyeduh kopi. Wanita itu tampak cantik seperti biasa, mengenakan daster merah yang melekat di tubuhnya. "Piki, kamu gak kuliah?" tanyanya lembut. Piki tersentak dari lamunannya. "Ah iya Bu, sebentar lagi berangkat," jawabnya berusaha bersikap normal. Bu Rere tersenyum. "Kamu kelihatan capek." Piki menelan ludah. "Lumayan Bu," jawabnya singkat. Bu Rere mengaduk kopinya dengan pelan. "Kalau kamu mendengar sesuatu di malam hari, jangan dihiraukan ya." Jantung Piki mencelos. Ia menatap Bu Rere dengan waspada. "Maksud ibu?" Wanita itu hanya tersenyum, lalu menyeruput kopinya. "Udah, pergi kuliah sana. Nanti kesiangan." Piki ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat senyum wanita itu yang terasa aneh. Ia memutuskan untuk pergi. Malamnya, Piki memutuskan untuk menutup jendela rapat-rapat. Jika sesuatu mencoba membuka pintunya lagi, ia tak ingin melihatnya. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, ketenangan itu kembali terganggu. Tap, kaki itu kembali. Kali ini lebih lambat, lebih menyeramkan. Piki menahan napas. Ia berbaring di kasur, membelakangi pintu. Tapi kemudian sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tok, tok, tok. Ketukan itu tak lagi datang dari pintu, tapi dari jendela. Piki langsung membeku. Itu tidak mungkin. Kamar ini ada di lantai 2. Tidak ada balkon atau tangga di luar sana. Pelan tapi pasti. Lalu suara itu terdengar. "Piki, buka jendelanya." Suara yang begitu familiar. Bu Rere. Tapi ada sesuatu yang janggal. Suaranya lebih berat, lebih dalam. Seperti suara seorang yang menahan sesuatu di tenggorokannya. Piki memejamkan mata rapat-rapat. "Tok, buka Piki." Ketukan semakin keras. Hatinya berdebar tak karuan. Tidak, dia tidak akan membuka matanya. Tapi kemudian jendelanya bergerak sendiri. Angin malam masuk membuat bulu kuduknya berdiri. Perlahan ia membuka matanya. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah wajah pucat dengan mata hitam legam tersenyum lebar dari balik kaca. Mulut Piki menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu mirip Bu Rere, tapi wajahnya membusuk di beberapa bagian. Kulit di pipinya terkelupas, memperlihatkan daging merah yang membusuk. Bibir merahnya merekah dalam senyum mengerikan, sementara matanya kosong dan hitam. Piki ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu menempelkan tangannya ke kaca jendela. Sentuhan dingin di tengah malam. Piki tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri saat sosok itu perlahan merayap masuk melalui celah jendela. Tangannya yang pucat meraih bingkai jendela, kukunya panjang dan hitam. Senyuman mengerikan itu masih menghiasi wajahnya yang membusuk. "Piki, aku sudah di sini." Suaranya lembut tapi terdengar seperti bisikan kematian. Piki tersentak dari ketakutannya dan langsung menarik selimut menutupi wajahnya. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia berharap semua ini hanya mimpi. Tapi kemudian, kasurnya bergeser sedikit. Seperti ada sesuatu yang naik ke atasnya. Piki memejamkan mata lebih erat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengar suara detaknya sendiri. Lalu ia merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Sentuhan dingin di kakinya. Jari-jari yang kurus dan dingin menyentuh betisnya, lalu perlahan naik ke pahanya. Suara desahan itu kini terdengar sangat dekat. Piki hampir saja berteriak, tapi sesuatu menahan suaranya. Ia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Seperti ada beban berat yang menekannya dari atas. Tangan dingin itu kini mencapai dadanya. Ia bisa merasakan kuku-kuku panjang itu menggores pelan kulitnya. "Piki,
Aku ingin bersamamu. Suara itu kini tepat di samping telinganya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Piki membuka matanya dan menyingkap selimut. Sosok itu ada di atasnya. Mata hitam legam menatapnya lekat-lekat. Mulutnya terbuka, mengeluarkan desahan yang bercampur dengan suara tawa pelan. Tubuhnya begitu dingin, tapi nafasnya terasa panas di wajah Piki. Piki memberontak sekuat tenaga. Ia menggerakkan tangannya mendorong makhluk itu dengan kasar. Pergi! Seketika, sosok itu lenyap. Piki terjatuh dari tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya. Jendela kamar kini sudah tertutup kembali, semua hening. Namun sebelum ia bisa bernapas lega, suara itu terdengar lagi. Kini suara ketukan datang dari pintu kamarnya. Piki, kamu gak apa-apa? Suara Bu Rere. Piki menatap pintu itu dengan rasa takut yang luar biasa. Apakah ini benar-benar Bu Rere atau sesuatu yang lain? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, malam ini belum berakhir. Ketukan itu semakin keras menggema di seluruh ruangan. Suara perempuan itu berubah menjadi jeritan histeris. Piki, buka pintunya. Piki mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke Bu Rere berharap mendapatkan jawaban. Tapi ekspresi wanita itu justru membuatnya semakin ngeri. Bu Rere menunduk, tubuhnya bergetar. Bibirnya bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bah! Jendela yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terhempas terbuka. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dan di sanalah dia berdiri. Sosok perempuan pucat dengan rambut panjang kusut, mengenakan daster putih yang lusuh dan penuh noda hitam. Matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak manusiawi. Kamu punya aku, Piki! Piki menjerit dan berlari ke sudut ruangan. Tubuhnya terasa lemas, seperti semua energinya tersedot oleh ketakutan. Sosok itu melayang masuk ke dalam kamar, tangannya terjulur dengan kuku panjang yang hitam dan melengkung. Tiba-tiba, Bu Rere bangkit. Ia berdiri di antara Piki dan makhluk itu, lalu berteriak dengan suara yang nyaring. Dia bukan milikmu, kembalilah ke tempatmu. Makhluk itu berhenti. Tubuhnya gemetar seperti tersiksa, lalu ia mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Kau telah mengkhianati Rere. Piki membelalakkan mata. Bu Rere, siapa sebenarnya hantu ini? Bu Rere menoleh, tatapannya tajam. Aku adalah Rere yang sebenarnya. Piki semakin bingung. Apa maksud ibu? Bu Rere menghela napas. Wanita itu adalah bagian dari diriku. Dulu aku memang memiliki hubungan dengan seorang penyewa kos di sini, tapi dia mengkhianatiku. Air mata menggenang di mata Bu Rere. Dia memanfaatkan perasaanku, dan ketika aku tahu dia selingkuh, aku kehilangan kendali. Aku menghabisinya. Piki merasa jantungnya hampir berhenti. Setelah itu, aku merasa bersalah. Aku tidak bisa menanggung dosa ini. Aku mengakhiri hidupku sendiri. Kini tubuh Bu Rere mulai berubah. Kulitnya menjadi lebih pucat, matanya terlihat sayu. Aku terjebak di sini, di antara dunia orang hidup dan mati. Lanjutnya dengan suara lirik. Aku menyesal, tapi bagian dari diriku yang penuh dendam tidak bisa pergi begitu saja. Piki menoleh ke makhluk mengerikan di depannya. Sekarang ia mengerti itu adalah sisi lain dari Bu Rere, sisi yang penuh kebencian dan amarah. Bu Rere menatap Piki dengan penuh harap. Piki, tolong bantu aku. Tapi bagaimana caranya? Bu Rere tersenyum samar. Pergilah dari sini, jangan pernah kembali. Seketika suara jeritan menggelegar memenuhi ruangan. Sosok mengerikan itu berteriak marah, tubuhnya mulai memudar. Ruangan bergetar hebat, lampu berkedip-kedip. Bu Rere menatap Piki untuk terakhir kalinya. Lari sekarang sebelum semuanya terlambat. Tanpa berpikir panjang, Piki bangkit dan berlari keluar kamar. Ia tidak peduli dengan barang-barangnya. Ia hanya ingin keluar dari tempat terkutuk ini. Begitu ia melewati pintu gerbang kos, semuanya mendadak hening. Tidak ada lagi suara jeritan, tidak ada lagi hawa dingin. Saat ia menoleh ke belakang, kos itu sudah menghilang. Hanya ada tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Piki terdiam, nafasnya memburu. Lalu angin berhembus pelan membawa bisikan terakhir dari Bu Rere. Terima kasih, Piki. Piki menutup matanya, menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu cepat. Ia bersumpah, tidak akan pernah menyewa kos sembarangan lagi.